Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di YouTube channel Jaziknesia Education. Oke, bagi teman-teman yang baru mampir ke YouTube channel saya, kenalin nama saya Asep Rudi, PhD Students in Department of Education, University of York, United Kingdom. Jadi saya baru per video ini dibuat, saya udah masuk semester kedua di tahun pertama ya teman-teman ya. Mohon doanya semoga saya lancar bisa lulus tahun pertama dan bisa menjadi PhD kandidat dan langsung lanjut tahun kedua, ketiga, keempat, dan selesai. Oke, di video kali ini banyak yang bertanya tentang udah 1 bulan emailnya ke supervisor tapi nggak dibalas-balas gitu. Kira-kira harus seperti apa nih gitu. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita coba evaluasi dan analisis mengenai isi dari email serta email yang digunakan. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya ketika saya coba mengirimkan beberapa email kepada supervisor dan tidak mendapatkan respon selama 1 bulan. Yang pertama, apakah teman-teman menggunakan gmail.com atau office mail kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman menggunakan Gmail, ada kemungkinan emailnya itu masuk ke spam box-nya supervisor gitu. Jadi kalau teman-teman punya 2 email nih, yang satu Gmail, yang satu office mail gitu kan, punya kantor gitu kan, saya sangat menyarankan untuk menggunakan email kantor gitu. Kenapa? Karena kalau email kantor itu .ac.id itu pasti sudah akan masuk ke ke inbox dari supervisor tersebut gitu. Nah, misalnya udah terlanjur nih, "Pak, saya udah terlanjur menggunakan gmail.com dan udah sebulan nggak dibalas." Ulangi lagi dari awal, jadi copy copy paste gitu kan emailnya, gunakan email yang berbeda, lalu kirim email kembali gitu. Jadi itu yang pertama ya, apakah menggunakan email atau office mail atau menggunakan spam box gitu. Lalu yang kedua, pada saat teman-teman mengirimkan email kemudian sudah menggunakan office mail nih, tapi misalnya nggak dibalas, cek apakah pada saat kirim email itu adalah public holiday atau bukan. Nah, karena umumnya supervisor di luar negeri, di UK ya khususnya, mereka itu membuka email itu dengan menggunakan kantor apa namanya, komputer dari kantor gitu. Jadi kalau misalnya mereka lagi libur gitu kan, ya mereka nggak akan ngebuka email gitu, karena bukannya di nggak login ke handphone gitu kan. Jadi mereka buka email tuh pas di kantornya saja. Nah, misalnya nih, public holiday yang lama itu adalah Easter gitu kan, Easter itu kalau di Indonesia kan liburnya tanggal merahnya hanya 2 hari ya, 2 hari atau sehari gitu ya. Tapi kalau misalnya di UK, itu liburnya 2 minggu gitu, di bulan April gitu ya. Jadi di bulan April ini, per saya dibuat ini saya baru masuk lagi setelah Easter holiday itu 2 minggu. Jadi teman-teman pastikan apakah itu di periode Easter holiday atau bukan. Lalu yang kedua adalah pada saat Christmas gitu kan, pada saat Christmas. Nah, umumnya kalau Christmas itu mereka liburnya 2 minggu atau 3 minggu gitu ya, pada saat Christmas dan New Year gitu. Jadi hindari pada saat mengirimkan email di periode tersebut. Boleh mengirimkan email tapi takutnya emailnya numpuk gitu loh. Jadi misalnya karena saking banyaknya email gitu kan di periode libur tersebut, akhirnya email kita ketumpuk, email kita paling bawah gitu kan, jadi mereka lupa merespon gitu. Jadi pastikan pada saat mengirimkan email itu bukan di public holiday. Lalu misalnya yang ketiga, setelah kita mencoba untuk mengirimkan email bukan di public holiday gitu, kalau jam sih nggak ada preferensi ya, kalau jam tuh terserah mau jam berapa aja tuh nggak masalah. Lalu yang ketiga, pada saat mengirimkan email itu pastikan kita mem-follow up gitu. Nah, mem-follow up-nya tuh kapan? Kalau saya dan juga beberapa pengalaman teman-teman yang udah menggunakan template email yang saya gunakan, itu mereka kurang dari 24 jam itu mereka ngebales. Jadi normalnya itu menurut saya 1 sampai 2 hari itu dibales gitu. Batas toleransi bahwa supervisor itu membalas itu adalah 1 minggu gitu. Jadi setelah 1 minggu misalnya teman-teman mengirimkan hari Senin nih. Nah, hari Senin depannya itu coba di-follow up lagi, gitu. Nah, mungkin bingung kira-kira kalau nge-follow up itu apa ya yang ditanyakan, gitu.
Nah, orang-orang sini tuh sangat sangat, welcome gitu kan, mereka tuh sangat aware, terhadap pesan yang kita kirimkan. Karena email itu kalau di kita di Indo itu ibaratkan WhatsApp gitu, jadi mereka 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 itu, menganggap ini tuh sangat penting gitu. Jadi pada saat nge-follow up, alasan umum yang biasa digunakan itu tanyakan, apakah email yang sebelumnya sudah diterima mengenai, apa namanya, aplikasi saya untuk melamar menjadi apa namanya, supervisi student gitu, supervisi PhD student. Nah, saya khawatir email saya yang sebelumnya itu masuk ke spam box gitu, makanya saya mencoba untuk, meng-approach atau, menanyakan kembali. Oke, 1 minggu pertama. Lalu misalnya masih belum dibalas juga, kita approach lagi di, minggu kedua, di hari Senin berikutnya, gitu. Lakukan hal yang sama, tapi tetap, jangan jangan copy paste email sebelumnya gitu kan, sampaikan saja, saya mengirimkan email di tanggal 1, kemudian saya mem-follow up di tanggal ke-7 gitu misalnya, lalu saya nge-follow up lagi sekarang tanggal 14. Lalu misalnya udah 2 kali follow up belum ada, kita coba follow up lagi di yang minggu ketiga gitu kan. Lakukan hal yang sama sampai menurut saya batasnya itu adalah di minggu keempat gitu. Jadi kalau misalnya sudah minggu keempat kita nge-follow up, tiap minggu, jadi udah 4 kali follow up, kemudian sudah, apa namanya, sudah mencoba untuk mengirimkan email bukan di public holiday, kemudian sudah mencoba mengirimkan email, menggunakan office mail tapi tidak ada respon, menurut saya tinggalkan saja, gitu. Jadi itu kalau udah sebulan tuh menurut saya say goodbye, gitu kan, jangan approach, dia lagi. Kenapa? Karena supervisor itu adalah nyawa kita selama kita PhD loh, gitu. Kalau misalnya dari awal aja dia responnya udah sangat lama gitu kan, lalu nanti pada saat kita mulai kuliah gitu kan takutnya terjadi hal yang sama, akhirnya kita terabaikan. Nah itu ya yang menjadi, concern utama ketika, menyeleksi, supervisor gitu. Saya udah membuat video di sebelumnya tentang bagaimana cara kita, menyeleksi supervisor, silakan bisa dicek di video sebelumnya gitu. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya adalah apakah supervisor itu harus yang sudah profesor atau yang bukan gitu kan, itu tergantung preferensi masing-masing. Tapi kalau saya lebih suka supervisor itu yang masih, fresh gitu ya, yang belum, walaupun belum profesor gitu kan, ataupun walaupun sudah profesor tapi dia masih muda, masih aktif gitu kan, sehingga kita bisa mudah berdiskusi dan nyambung diskusinya. Jadi, karena kita harus selalu yakin bahwa expert itu bukan hanya dia saja gitu kan, dan pasti banyak expert-expert di bidang lainnya. Walaupun misalnya, oh yang ini paling top, yang ini nomor 2 nomor 3 ya nggak masalah gitu kan, nggak masalah. Toh yang fokus kan kitanya yang belajar, gitu. Oke ya teman-teman, semoga, bermanfaat video yang ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oh iya, saya punya template email, untuk, mengirimkan supervisor dan beberapa orang menggunakannya dan langsung dapat respon kurang dari 24 jam. Kalau teman-teman mau silakan komen mau di, ketik komen mau di kolom komentar. Semoga berhasil ya.